Puji Tuhan ya. Saya dapat firman yang luar biasa ya. Tuhan mengingatkan hal yang luar biasa hari ini. Saudara, harapkan firman-Nya menjamah saudara, menyegarkan saudara, memperbarui saudara. Haleluya, adalah kesenangan Bapakmu. It's your Father good pleasure. Kesenangan Bapak kita untuk memberikan kerajaannya kepada kita. Dia mau kita mengalami kerajaannya. Haleluya, apa tuh? Damai sejahtera, sukacita, anugerah kebenarannya. Ya kan, kita jadi punya hati nurani yang baik. Amin. Thank you Lord Jesus. Puji Tuhan. Kita berdoa ya saudara, kita berdoa bersama ya. Bapak, di dalam nama Yesus kami bersyukur bahwa Engkau adalah Bapak kami. Engkau Bapak yang baik, Engkau Bapak yang setia, Engkau Bapak yang luar biasa. Kami bisa terus bertekun di dalam Engkau, karena Engkau setia. Terima kasih Bapak, kami akan terus mengalami peningkatan, kelepasan yang lebih lagi, haleluya, kemerdekaan yang lebih besar, haleluya, kira sudah kusyadada, haleluya. Terutama kami lebih lagi memiliki hati nurani yang baik Bapak, kami sudah memiliki, supaya kami berjalan di dalam itu Bapak, di dalam nama Yesus. Amin, haleluya, puji Tuhan. Thank you Lord Jesus, haleluya. Thank you Jesus, haleluya. Saya ada sukacita. Saudara mungkin saudara bingung ya, Monica bilang kita supaya kami memiliki hati nurani yang baik, padahal kita sudah punya, ya kan? Sebetulnya kita sudah punya hati nurani yang baik, tapi kenapa kita perlu dengar lagi firman-Nya? Karena Tuhan Yesus bilang, kuduskanlah mereka dalam firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Supaya segala penghalang itu yang sampai kita kok terus-menerus ada rasa tidak layak, ya kan? Kalau orang bisnis, ya kan harusnya berhasil, belum jadi. Orang mau menikah, nggak jadi lagi. Mau mengalami sesuatu, kayaknya ada yang menghalangin. Kenapa begitu, saudara? Terus kalau ada di antara saudara yang ada kepahitan, kekecewaan, ya kan, stres, ya kan, dan sebagainya. Kenapa? Ini sangat ada hubungannya, saudara. Sangat ada hubungannya ya. Saudara, kita adalah umat perjanjiannya. Kita anak Dia. Tapi Allah adalah Allah perjanjian. Dia berurusan sama kita bukan berdasarkan perasaan kita, ya kan? Bukan berdasarkan pengertian kita sendiri, tapi berdasarkan perjanjian yang Dia miliki bersama kita. Nah, sekarang kita bukan lagi di perjanjian lama, kita tidak punya perjanjian langsung dengan Allah. Tapi kita sekarang yang sudah percaya kepada Yesus, ya kan, kita sudah dijadikan satu dengan Kristus dan Yesus. Kiraku syarada kasiraku syapakala ciranda syude. Iradaku syarala kasih ciranda syude. Yesus yang sebagai manusia Allah, sebagai anak manusia, Dia yang mewakili kita, yang punya perjanjian dengan Allah. Dia yang punya perjanjian langsung. Ya kan? Mungkin saudara nggak mengerti kenapa. Ya kan, saudara tidak perlu coba mengerti dulu. Saudara percaya aja. Saudara percaya saja. Saudara terima aja. Saudara sepakat aja. Supaya mata saudara bisa terbuka. Waktu saudara percaya, mata saudara bisa terbuka. Ya kan? Jadi kenapa dulu di perjanjian lama ya, manusia punya perjanjian langsung dengan Allah. Makanya manusia terus-menerus nggak pernah bisa mengalami yang terbaik, ya, kena hantam terus, ya kan? Bahkan yang paling baik pun, salah satu diantaranya yang the best, kiraku sepakalah. Saya masa mau berbahasa roh. Kadang Tuhan mau berbicara kepada saudara. Tuhan mau berbicara, Roh Kudus mau berbicara kepada saudara. Ada yang Tuhan mau sampaikan pada saudara. Yang paling baik pun dulu di perjanjian lama, salah satunya adalah Daud. Daud yang a man after God's own heart, yang mau intim sama Tuhan, yang mau melakukan kehendak Tuhan, ya kan? Tapi tetap dia tidak mengalami yang terbaik, ya. Ya kan, dia sempat mengalami kutukan, ya, anaknya mati, ya, masih waktu dia pertama kali dengan Batseba. Terus anaknya juga
yang sempat mempermalukan dia ya kan, berontak, ya kan. Padahal Daud itu mengasihi Tuhan loh. Saya nggak, firman Tuhan bilang, orang-orang yang mengasihi Tuhan dikenal sama dia. Tapi kenapa Allah nggak bisa, terbatas? Walaupun udah yang Daud yang terbaik. Karena mereka ada di bawah hukum Taurat. Mereka punya perjanjian langsung dengan Allah. Dan manusia, ya kan, itu karena hukum Taurat itu, kita mengatakan hukum Taurat itu baik, kudus. Tidak ada yang salah dengan hukum Taurat. Karena itu dari Tuhan, itu standar kebenaran Tuhan. Itu kudus dan baik. Tapi kenapa hukum Taurat waktu itu diberikan malah memberi efek yang tidak baik sama kita? Karena tidak diberikan untuk menyelamatkan kita. Tidak ada kuasa dalam hukum Taurat untuk menyelamatkan kita. Tapi justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Iya kan? Malahan jadi terus-menerus rasa tidak layak itu tetap ada. Ya kan? Punya masalah untuk mengampuni loh. Ya kan? Kenapa? Karena terus-menerus merasa dituntut. Tapi puji Tuhan, thank you Lord Jesus. Kita langsung aja. Saudara, hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, saudara dengar baik-baik, saudara percaya aja. Ya kan? Saudara dengar dengan iman. Supaya hati nurani saudara yang sebenarnya sudah dikuduskan, itu lebih lagi mengalami damainya, kelegaan yang dari dia ya. Kita baca langsung kirakosya pakaran tiranda kosyatira. Irada kosyarada sikiranda kosyara. Saudara dengar ini di dalam nama Yesus, saudara tidak lagi berada di posisi yang sama. Saudara tidak lagi berada di posisi yang sama. Dengar baik-baik. Saudara akan keluar dari masalah saudara. Kira-kira saudara karena ini akan membawa terobosan dalam hidup saudara. Saudara akan ada damai yang lebih besar, kelegaan yang lebih besar, dan itu akan lebih permanen. Amin. Kenapa kadang kita mengalami di satu titik, wah puji Tuhan, kebaikan Tuhan, tapi kemudian turun lagi, ya kan? Terus kita berseru, ya kan Tuhan. Terus kita mengalami lagi kebaikan, tapi terus turun lagi. Di dalam nama Yesus, itu berhenti. Sekarang saudara akan lebih lagi naik terus, bukan naik turun, naik terus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Naik terus, bukan lagi naik turun. Amin. Saudara keluar untuk tidak lagi muter-muter di area yang sama, di masalah yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Itu adalah kehendak Allah bagi saudara. Kurakasitira kosyatira dakasitira dakosyatira. Irada kosyara dakasitira. Sebentar ya, saya mau berbahasa roh. Irada kosyara dakasitira dakosyara dakasitira. Orada kasyara dakasitira. Nah, Tuhan mau ingatkan begini. Saudara jangan fokus kepada janjinya dulu, kepada manifestasi. Walaupun akan ada manifestasi, nggak usah, jangan fokus kepada buah, ya kan? Tidak perlu fokus ke situ, ya kan? Kepada berkatnya, kepada manifestasinya, kepada janjinya, nggak usah fokus itu, karena itu nanti efeknya itu akan jadi. Tapi tidak usah fokus itu. Fokusnya adalah kepada Yesus. Fokus aja ke situ dulu. Sehingga itu dipastikan itu nanti akan jadi. Tidak usah fokus ke situ. Justru kalau kita mau terus-menerus mengalami peningkatan, mata kita terus-menerus kepada siapa? Kepada Yesus. Kan firman Tuhan bilang, ya kan? Kita ikut perlombaan iman dengan mata yang terfokus pada Yesus. Mata yang terfokus pada Yesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. 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 Sembari kita percaya kepada Tuhan, ya kan, kita bersyukur, kita percaya kepada janjinya, tapi mata kita terfokus pada Yesus. Saat kita sedang membaca ini nih, ayat-ayat yang saya akan berikan ini, kita sedang berfokus sama Yesus. Amin. Ingat Tuhan Yesus bilang, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Kita perlu energi. Amin. Kita terus berlari dalam perlombaan iman. Kita akan jalan dan tidak akan pingsan. Kita akan lari dan tidak akan capek, jadi lelah. Kita bisa terbang. Amin. Itu lebih cepat lagi, lebih canggih lagi. Kehendak Allah yang baik, berkenan dan sempurna.
Kehendak Allah yang baik ialah kita nggak pingsan, kita bisa terus jalan. Tapi ada lagi kehendak Allah yang berkenan menyenangkan dia, ya kan, acceptable, yang bisa diterima sama dia. Ya kan, tanpa iman kita nggak bisa menyenangkan dia. Ya kan, itu seperti kita berlari tapi tidak menjadi lelah. Tapi mulai lebih cepat. Tapi ada lagi yang lebih canggih. Kita akan terbang. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya, saya ada sukacita. Haleluya. Sudah di akhir zaman ini, Allah sedang melakukan pekerjaan yang luar biasa. Karena waktu di perkawinan di Kana, anggur yang terbaik itulah waktu terakhir. Makanya mereka bilang, ini orang biasanya kasih anggur yang terbaik, belakangan baru anggur yang kurang baik. Kenapa kamu kasih yang terakhir? Karena Allah itu begitu. Yang terdahulu dia jadi kemudian, ya kan? Yang belakangan jadi yang utama. Thank you Jesus. Untuk memancarkan kemuliaan dia. Ada sukacita, saudara. Saudara, thank you Lord Jesus. Saudara keluar dari masalah saudara. Saudara keluar dari masalah yang sama. Haleluya. Saya akan bacakan dari Ibrani 9. Ya, thank you Jesus. Bola kasih kiranda sukulada kasyidira. Orada kasyarada kusyarada kusyarada kasyidira. Irada kusyarada syarada 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 syarada. Allah, ini kok Roma? Salah. Salah, bukan. Thank you Jesus. Haleluya. Saudara, dulu kalau saya baca kitab Ibrani, waduh, apa hubungannya nih dengan hidup kita sehari-hari? Sepertinya tidak ada hubungannya. Wah, ini sangat ada hubungannya ya. Saya bacakan dari ayat 11. Ibrani 9 ayat 11. Tapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal baik yang akan datang. Nah, diterjemahkan di New International NIV, itu terjemahannya bagus dan sesuai konteks karena dikatakan dia sudah datang untuk hal-hal yang sudah ada, hal-hal baik yang sudah ada sekarang. Nah, itu sesuai konteks. Kenapa? Karena Yesus telah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Ya kan? Orang yang benar, orang benar karena Yesus. Ya kan? Karena kita sudah dibenarkan, itu tidak lagi bisa dikutuk. Makanya dia sudah bangkit. Berarti sekarang ini hanya hal-hal baik aja. Amin, sudah. Yang sudah ada, yang sudah datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Nah, saudara ingat kenapa tadi saya bilang kadang-kadang kita mengalami baik tapi terus turun lagi. Entar punya masalah yang sama lagi, entar lebih baik, terus turun lagi. Kenapa begitu? Ya kan? Karena masih ada unsur kesadaran akan perbuatan benar kita. Masih ada efek dibenarkan berdasarkan perbuatan kita. Nah, karena itu, kayak kan, ingat, kalau hukum Taurat itu, kalau saudara baca, ya kan, di perjanjian lama, saya kadang-kadang bosen ya, baca ya, karena raja ini udah mendingan, wah dia balik lagi kepada berhala. Terus raja berikutnya, sudah oke, ntar dia balik lagi, ntar ada yang jahat. Tapi jadi seperti apa ya? Naik turun, naik turun. Kebenaran hukum Taurat itu seperti itu. Ya kan, kenapa? Karena perjanjian mereka itu hanya oleh darah binatang, itu bukan kemah yang seperti disebut ini. Ya kan, yang dibuat oleh tangan manusia. Jadi serba tidak konsisten. Haleluya, puji Tuhan. Yesus Kristus, ya kan, dia telah melintasi kemah yang lebih besar, yang konsisten, yang selalu bisa diandalkan, yang tidak gampang digoyahkan, yang tidak bisa terombang-ambing, yang pasti. Amin, saudara. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang maha kudus. Ini harusnya diterjemahkan maha kudus, the holiest, the most holy, tempat yang paling kudus di mana ada hadirat Allah. Ya kan? Imam besar dulu ke tempat yang maha kudus. Yesus telah masuk satu kali ke dalam tempat yang maha kudus. Ya kan? Bukan dengan membawa darah domba, jantan, dan darah anak lembu, tapi dengan membawa darahnya sendiri. Wow, haleluya, thank you Jesus. Haleluya. Satu kali untuk selama-lamanya. Satu kali untuk selama-lamanya.
Satu kali untuk selama-lamanya. Saudara tidak bisa lagi dikutuk. Satu kali untuk selama-lamanya. Allah tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dan itu berarti saudara adalah orang yang makmur. Saudara adalah orang yang berhasil. Karena satu kali selamanya. Haleluya. Allah tidak akan pernah meninggalkan saudara selamanya. Saudara sudah dikuduskan satu kali selamanya. Amin, saudara. Thank you, Jesus. Haleluya. Karena darahnya. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Nah, kalau di bahasa Inggrisnya tuh bukan hanya kelepasan tuh seolah-olah cuma lepas, kita cuma lepas dari sesuatu. Tapi kalau bahasa Inggrisnya lebih rinci, lebih lengkap, itu eternal redemption. Itu ialah penebusan yang kekal. Kita sudah ditebus. Amin, saudara. Bukan hanya dilepaskan, kita sudah ditebus. Ya kan, kita sudah ditebus. Kita jadi milik Dia. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Amin. Dan itu adalah kekal. Kita bukan hanya dilepaskan dari kuasa kegelapan. Seperti dikatakan di Kolose 1. Ya kan? Haleluya. Kula kasir ayat 13. Kita bukan hanya tidak lagi di bawah ilah si jahat. Tapi kita juga sudah bukan hanya dilepaskan dari kuasa kegelapan. Tapi kita juga dipindahkan, diboyong. Alkitab bilang conveyed, karena banyak ya. Diboyong ke dalam kerajaan putranya yang dikasihinya. Wow, haleluya, puji Tuhan. Sama aja kalau misalnya tawanan perang yang mereka dikuasai musuh, ya kan? Wah, mereka menderita, ya kan? Menderita, tubuhnya, jiwanya ketakutan, menderita, ya serba kekurangan, nggak pasti, takut, nggak tahu kapan binasa. Tapi kemudian dilepaskan. Tapi kalau penebusan itu bukan hanya dilepaskan. Bukan hanya, ya mulai sekarang kamu bebas. Nah, lantas mesti ngapain setelah bebas? Tidak. Kita kemudian dimasukkan ke dalam apa? Kerajaannya. Amin. Di mana tidak ada lagi kekurangan, ketidakpastian, ketakutan akan hal-hal yang akan datang. Ya kan, penderitaan, tekanan ya di tubuh, ya di jiwa. Masa depan gimana? Tidak lagi. Karena sudah dipindahkan, diboyong. Wow, convey. Allah diboyong. Allah begitu mengasihi kita diboyong sama Dia. Ke dalam kerajaan putranya yang dikasihinya. Wow. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu penampunan dosa. Kita memiliki penebusan oleh darahnya. Pengampunan dosa. Kenapa dikatakan gitu? Supaya kita ingat, selalu ingat, ya saat kita keliru lagi, kita nggak usah punya sikap seperti di perjanjian lama di mana kita, Tuhan kenapa sih aku salah lagi? Enggak, dengan iman. Ya memang aku salah, memang udah keliru. Tapi Bapak terima kasih, saya memiliki penebusan oleh darahnya. Saya terima pengampunan. Saya tidak lagi dihukum. Terima kasih Bapak bahwa Yesus sudah dihukum buat saya. Nah, saya sering ulang ini supaya saudara ingat. Amin, saudara. Haleluya. Ini salah satunya saudara akan berkuasa dan memerintah. Karena kalau setiap kali saudara memilih untuk terus-menerus daripada membiarkan perasaan ini seperti spiral ya, bawa kita ke bawah terus mengasihani diri, terus begini kecewa sama orang. Itu seperti spiral. Daripada gitu, lebih baik kita fokus sama Yesus. Kita kembali sama Dia. Kita ingat kita punya penebusan di dalam darah Dia. Kita bukan lagi orang-orang yang bisa dikutuk. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saya bacakan dulu ya. Monica bacakan dulu. Oke. Penuh sukacita. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya, ya kan, darah Kristus. Tunggu dulu, sebelum betapa lebihnya, tunggu dulu. Ya kan, dulu saja saudara, darah domba jantan, darah lembu jantan, percikan abu lembu muda, ya kan, abu lembu muda itu dibakar, ya kan, terus abunya tuh dipercikin saudara. Jadi dulu kalau ke ini mereka semua bajunya ada darahnya, dipercikin saudara. Pulang dari situ, waduh. Puji Tuhan ya, kita udah dibikin simple, nggak seperti itu ya. Dulu saja dikatakan di sini
Itu dulu saja itu mereka dikuduskan. Ya kan, nanti kita baca ya, bagaimana Allah melihat orang-orang Israel dulu, karena itu sebagai gambaran, shadow. Seperti bagaimana dia melihat kita sekarang. Makanya biarpun berdoa di dalam nama Yesus, kenapa? Kadang doanya nggak bekerja. Karena masih melihat dirinya bukan seperti Allah melihat kita di dalam perjanjian yang kita miliki. Tapi melihat dirinya seperti manusia melihat. Allah tidak melihat kita seperti manusia melihat. Dia melihat kita di dalam perjanjiannya loh. Amin, saudara. Allah itu bukan manusia. Ya kan, dia adalah roh. Dalam roh dan kebenaran. Ya, nah itu aja dulu mereka tidak bisa kena kutuk. Ya, kita sekarang ke sini dulu deh. Kita mampir dulu ya. Kita mampir dulu, saudara. Supaya kita lebih sadar bagaimana Allah melihat kita. Dan itu akan memberikan kepada saudara kelegaan yang lebih besar. Keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah. Sehingga kalau saudara ada punya masalah, yang nomor satu saudara ingat itu bukan pendeta, bukan teman, bukan pasangan hidup, bukan si anu, bukan anak, bukan orang gitu loh. Saya nggak bilang kita nggak boleh. Tapi kalau selalu ke mereka dulu, berarti kita kurang sadar akan perjanjian yang kita miliki. Ya kan, Allah mau kita ke dia sebagai sumber hidup kita. Nanti dia akan tuntut bicara sama mungkin pendeta siapa, ya kan, bicara kepada pendeta saudara, bicara kepada mungkin pasangan hidup, pada anak siapapun, dia akan tuntun. Tapi dia mau kita hidup dengan kesadaran kita punya perjanjian sama dia. Sehingga pengorbanan Yesus nggak sia-sia. Mari kita baca di sini, saudara ya. Bagaimana Allah melihat kita ya. Terakhir saya khotbah mengenai ini dan Tuhan ingatkan saya untuk kembali lagi. Kenapa? Supaya ini masuk dalam diri saudara. Yesus sering ulang-ulang loh. Dia ngomong lagi kepada murid-murid, kepada orang. Aku ini akan disalib ya. Aku akan disiksa, disesah. Ya kan? Dia ulang lagi ngomong. Kenapa? Supaya ini masuk ke dalam kamu, dia bilang. Amin, saudara. Supaya ini masuk ke dalam saudara. Thank you Lord Jesus. Sekarang saya mau bacakan gimana dulu Balak ya. Ini seperti apa, seperti sekarang ini kan musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita bukan orang, tapi roh-roh jahat di udara yang pakai orang. Ya kan, untuk mulut orang, pakai kejadian-kejadian untuk supaya mata kita lupa kepada Yesus, kepada darahnya, terus dibikin rumit gitu loh. Ya kan, kita lihat di sini bagaimana Balak menyewa Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Supaya mereka kena penghakimannya Tuhan sebetulnya. Kenapa ada kutukan, saudara? Ya kan, kenapa iblis sekarang di dunia ini, kenapa dia punya akses? Karena ada dosa loh. Ya kan? Tapi kenapa orang, makanya dikatakan maut tidak lagi berkuasa, maut hanya berkuasa sampai zamannya Musa. Kenapa? Karena setelah itu Allah ada perjanjian sama manusia, ya kan, ada darah binatang, sehingga untuk sementara darah itu menutupin, ya kan, makanya maut tidak lagi berkuasa, ya kan. Itu manusia mulai masuk kepada apa? Kepada rencananya Allah, supaya dia punya alasan untuk mengirimkan putranya sebagai penebus, ya kan. Oke, jadi di sini kalau kita langsung saja, ya kan. Kemudian waktu Balak menyuruh Bileam untuk mengutuk, bukannya dia mengutuk, tapi sebetulnya dia tuh nabi, tapi dia kemudian melenceng ya, dia kemudian murtad. Itu sebabnya dipakai oleh iblis, ya kan, bukannya untuk melakukan apa yang benar, ya kan, tapi melakukan apa yang tidak benar. Saya langsung aja bacakan dari Bilangan 23 ayat 7 ya. Lalu Bileam mengucapkan sajaknya, katanya, dari Aram aku disuruh datang oleh Balak, raja Moab dan gunung-gunung sebelah timur. Datanglah, katanya, kutuklah bagiku Yakub, dan datanglah, kutuklah Israel. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Amin. Bagaimanakah aku menyerapah, maksudnya mengutuki orang-orang yang tidak dikutuki Allah. Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Ya kan, sumpah serapah. Ya kan, sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka.
Dari bukit-bukit aku memandang mereka. Nah, dia ngomong itu dari urapan. Kenapa dia ada urapan, tapi dia jadi tercemar karena dia tidak percaya sama Tuhan ya. Jadi urapannya itu udah dibelokkan. Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak terhitung di antara bangsa-bangsa kafir. Siapakah yang menghitung debu Yakub, dan siapakah yang membilang bondongan-bondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang yang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Ya kan, ini bicara, ya kan, ini Bileam ini tidak beriman ya kepada Tuhan ya, kepada kebenarannya Tuhan, sehingga ya kan dia tidak percaya. Ini saya buka dari bahasa Inggrisnya ya. Thank you Lord Jesus. Dari bahasa Inggrisnya dikatakan, thank you Lord Jesus. Di sini bukannya mati sebagai orang jujur ya, mati sebagai orang benar. Jadi dia tidak percaya ya kan kepada Tuhan sebagai kebenarannya dia bilang, aduh, coba aku mati seperti mereka. Karena kenapa? Orang Israel diperhitungkan sebagai benar. Coba aku mati seperti mereka. The death of the righteous. Ya kan? Dia ngomong begitu. Karena kalau Alkitab sekarang untuk perjanjian baru, orang benar tuh tidak dibilang mati loh. Karena maut tidak berkuasa lagi atas kita, saudara. Kita udah gak bisa mati. Mati itu berarti terpisah dari Allah. Kita udah gak bisa lagi terpisah dari Dia selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah jadi satu sama Kristus. Oke, balik. Kembali Bu Monica. Oke. Jadi dari situ roh Allah yang ada, dia sebagai nabi, dia punya urapan. Di situ dia ngomong bagaimana Allah melihat orang Israel suatu bangsa yang kudus, terpisah. Saudara, segala sesuatu di dunia ini, jangan apa-apa, kita jangan dengar berita, kita nonton YouTube, nonton media, sembari lupa kita tuh siapa. Kita tuh sudah dikuduskan, kita sudah dipisahkan dari dunia. Jadi kita harus pasang ini, penindai di telinga kita. Ya kan, di pikiran kita harus ada penindai. Kita nih siapa? Jangan apa-apa kita telan, jangan apa-apa kita terima seperti kita bukan umatnya dia. Karena di mata Tuhan kita nggak sama. Kita tidak lagi jadi korban ilah dunia ini, kita nggak lagi di bawah dia. Ilah dunia ini seenaknya aja yang mau bunuh orang, bikin bencana, bikin begini, menakut-nakuti. Kita Allah tidak melihat kita begitu loh. Kita tuh pisah. Kita tuh satu kali selamanya sudah dikuduskan, berarti kita umat kepunyaannya dia sendiri. Kita sudah dipisahkan. Kalau di alam roh tuh kelihatan, kita tuh terang loh. Amin. Kitanya yang harus sadar. Kita harus tahu kita siapa. Kita harus sering berkaca yang sebenarnya kita. Betapa kemuliaan Allah itu sudah dipulihkan oleh Yesus. Dulu manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi manusia itu sudah jatuh, sudah terpuruk, sudah miskin, sudah tidak punya pengharapan, tidak punya masa depan. Sekarang kita bukan lagi begitu. Allah tidak melihat kita begitu. Amin, saudara. Kita bukan lagi belalang. Ya, di mata musuh sekarang iblis takut sekali sama kita. Iblis sangat takut sama anak-anak Tuhan loh. Sebetulnya dia takut, dia gemetar, saudara. Ya kan, tapi kita harus tahu. Maksudnya biarlah saudara dikuatkan. Saudara tuh tidak lagi orang biasa. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Ya kan, nah sekarang saya langsung lagi ya. Saya langsung aja ke berikutnya. Jadi waktu itu si Balak ini, oh ya, coba kamu kutukin mereka. Nah ini kok ada, ya kan? Kamu kutukin mereka. Ya kan, tapi nggak bisa dikutukin. Bagaimana saya bisa mengutukin? Ya kan? Oh ini sempat putus. Ya kan, bagaimana saya bisa mengutukin Allah? Allah sendiri tidak bisa mengutukin mereka. Kenapa tidak bisa mengutukin? Seperti tadi saya jelaskan, sebetulnya akibat dari kutukan itu ada karena ada hukum Taurat loh. Ada hukum Taurat. Ya kan? Dimana kalau ada orang tuh melanggar akan ada kutukan, ya kan? Tapi kenapa ini kan nggak bisa? Walaupun mereka ada pelanggaran, walaupun mereka nggak sempurna, karena ada darah, ada yang sudah dikorbankan. Amin. Iblis tidak bisa merajalela kalau
tidak ada pintu, tidak ada otoritas yang Adam kasih. Ya kan? Makanya untuk kita ngomong, oh Tuhan izinkan, ya kita harus hati-hati. Maksudnya, maksudnya bukan Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan dalam hidup kita, itu ingat tadi dikatakan hanya hal-hal baik loh. Hanya hal-hal baik yang dia izinkan. Tidak ada kecelakaan di dalam rencana Allah. Kalau yang tidak baik bukan dia yang izinkan. Yang tidak baik itu Adam yang izinkan. Karena kalau tidak ada dosa, tidak ada kutukan. Dan yang menyebabkan dosa masuk itu bukan Tuhan. Itu bukan pilihannya Tuhan. Itu pilihannya Adam. Makanya pastikan kalau kita bilang, oh Tuhan izinkan, kita pastikan itu adalah sesuatu yang baik yang tidak bersifat kutukan. Amin, sudah. Karena hanya anugerah yang baik dan sempurna dari dia. Kehendaknya dia adalah baik, berkenan, sempurna. Baik, acceptable, bisa diterima sama dia, dan yang sempurna. Amin, sudah. Jadi kalau yang bukan, kita tahu itu bukan ya, bukan dari Tuhan, bukan Tuhan yang buka, bukan Tuhan yang izinkan, itu Adam yang izinkan. Nah, Bilangan 23, ya kan? Nah, terus dia nggak bisa ngutukin, saya nggak bisa ngutukin ini, karena Allah nggak ngutukin mereka sih, saya juga nggak bisa. Oke, kita pindah deh ke area lain, ke tempat yang lain, mungkin ke tempat yang lebih tinggi, ke gunung yang lain. Iblis cari-cari jalan, dia berkeliling seperti singa, mencari orang yang dia bisa telan. Tapi kita yang sudah di bawah darah Yesus, kita nggak bisa ditelan. Kita yang telan dia. Haleluya. Kepalanya sudah dihancurkan. Ya kan? Thank you Lord Jesus. Elang itu, bukan elang ya, Raja Wali itu makanannya ular. Kita punya urapan. Amin, sudah. Kita bisa, nggak bisa, nggak boleh. Amin. Thank you Jesus. Jadi kemudian dia disuruh lagi. Ini orang keras kepala ya, dia disuruh lagi ya. Lalu saya bacakan ini dari ayat 22. Bilangan 23, 22. Lalu diucapkannya lah sanjaknya katanya. Bangunlah hai Balak, dan dengarlah, pasanglah telingamu mendengarkan aku ya anak Zippor. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Oh, haleluya. Saudara, kalau saudara mau hidup ini, saudara pakai, kita pelihara ini. Allah bukan manusia, dia nggak bisa berdusta. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Puji Tuhan, dia nggak pelintat-pelintut, ya kan? Haleluya. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Amin, saudara. Allah tidak bertolak belakang, dan Allah tidak pernah ngomong sesuatu yang dia tidak tepatin. Makanya saya taruh di telepon saya ayat itu di Lukas 1, ya kan, waktu malaikat, ayat 37, waktu malaikat ketemu dengan Maria. Karena itu sangat memberkatin. Dikatakan tidak ada satupun perkataan Tuhan yang tanpa kuasa atau tidak mungkin tidak digenapin. Amin, saudara. Tidak ada satupun perkataan Tuhan yang tanpa kuasa atau tidak mungkin tidak digenapin. Wow. Perkataan yang menembus segala keterbatasan manusia, segala kesalahan manusia, kelemahan manusia, perkataan yang menembus itu semua. Yesus sudah berjalan di depan kita. Dia sudah ada di masa depan kita. Dia sudah mengatasi dunia buat kita. Amin, saudara. Perkataannya sudah mengatasi, haleluya, apapun yang coba membatasi kita sebagai manusia yang sudah pernah jatuh. Haleluya. Tidak ada perkataannya tanpa kuasa atau tidak mungkin tidak digenapin. Kita bisa bicara, kita bisa ngomong seperti Maria, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Amin, saudara. Saudara ngomong itu, Tuhan, saya nggak mau tahu perasaan saya tidak mau tahu. Haleluya, saya percaya terjadi kepada saya menurut perkataanmu. Amin. Thank you Jesus. Wow. Haleluya. Wow, ini kalau kita renungkan, wow, saudara. Thank you Lord Jesus. Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila ia memberkati, maka aku tidak bisa membalikannya. Saudara,
Allah sudah memberkati saudara dengan segala berkat rohani di tempat-tempat tinggi di alam roh. Waktu Dia memberikan Yesus putranya buat kita, Dia sudah memberkati kita selama-lamanya. Amin, saudara. Kita sudah jadi satu dengan Yesus Kristus. Dia adalah kepala kita. Kita sudah diberkati selama-lamanya. Bukan hanya di dunia ini saja. Selama-lamanya. Wow, tidak ada yang bisa membelokkan fakta kebenaran kebenaran rohani ini selama-lamanya. Kenapa di alam roh? Kenapa nggak bisa langsung? Ya kan? Karena itu semua adalah kekal. Sedangkan kita masih hidup di alam jasmani. Dan itu semua hanya bisa diterima oleh iman. Kita masih hidup di alam jasmani, makanya semua itu di alam roh, sehingga tidak bisa di-cancel, tidak bisa dirubah, tidak bisa ada yang curi. Iblis tidak bisa, kita juga tidak bisa selama-lamanya. Berkat rohani, kita sudah diberkati dengan segala berkat, ya kan, kelepasan, ya kan, kemerdekaan, kesembuhan, pertolongan, pemulihan, perlindungan, kebahagiaan. Amin, saudara. Haleluya. Karena Allah mau seluruh aspek hidup kita diberkatin, dipulihkan, ditingkatkan. Amin, saudara. Thank you. Itu sudah ada di alam roh. Dan itu adalah kekal. Dan kita punya akses. Kita sudah ada di dalam akses ini. Thank you Lord Jesus. Dan kita bisa terus menimba dengan iman. Dan karena kita, haleluya, sudah dijadikan satu dengan Yesus, kita selalu dilayakan. Ya kan? Itu sebabnya tidak bisa dibalikan. Mau coba, iblis mau coba lagi taruh kutukan. Ya kan? Selama kita tidak setuju, kita tidak kasih dia tanda tangan lewat mulut kita, yang ada otoritas di mulut kita, ya kan, hidup dan mati. Selama kita tidak katakan ya, selama kita tidak setuju, dia tidak bisa, saudara. Tidak bisa, saudara. Ya seperti ini, biarpun sudah sewa, ya kan, biarpun sudah pakai orang, ya kan, mungkin orang tua saudara ya suka ngutukin saudara, ya kan, ada kalau belum kenal kebenaran ya, ada yang begitu, saudara ya, ada yang begitu ya, saudara, ampunin aja ya. Atau ada orang lain, saya tidak tahu, yang suka menghina saudara, menganggap remeh saudara, ya kan, suka apapun iblis pakai. Ingat saudara, ya kan, selama saudara tidak mengizinkan itu, selama mulut saudara, ya kan, tidak mengaminin, selama saudara tidak menerima perkataan itu, saudara tidak terima dengan saudara pikir-pikir, saudara tersinggung, saudara marah, terus saudara ngomong lagi ke orang, wow, no, ya kan, iblis tidak bisa, saudara, karena saudara ini orang diberkatin loh. Tuhan sudah memerintahkan berkat di atas saudara. Amin, saudara. Ingat, kuasa, power tuh Tuhan punya power. Tapi otoritas di mulut kita. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Yap, contohnya Presiden Jokowi dulu. Kalau dia ada hansip lah, ada hansip di rumah kita. Ya kan, dia sudah kasih otoritas ke hansip ini untuk nangkep kalau ada orang yang bikin onar. Amin, dia nggak perlu kan telepon Jokowi lagi. Dia punya otoritas. Amin, dia mungkin badannya kecil, kurus, kerempeng. Pernah kan lihat satpam begitu, saudara? Tapi dia berani. Kenapa dia berani? Karena ada kuasa, ya kan, yang lebih besar yang membackup dia. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Selama saudara tidak terima, ya kan, itu tidak akan bekerja dalam hidup saudara. Jadi harus ada penindai ya. Harus menindai. Kalau menindai, oh no, saya tidak terima, saya ini diberkati. Nggak bisa di-cancel, nggak bisa dirubah. Amin, saudara. Jadi Nabi Nuh itu kapalnya di Gunung Ararat, yang artinya the curse is reversed. Jadi kutukan sudah dirubah jadi berkat. Karena Yesus bicara, Bahtera itu bicara mengenai karya keselamatan Yesus. Yaitu jadi kutukan sudah dirubah jadi berkat. Amin, saudara. Nanti sebentar kita ke situ ya. Saya nggak boleh cepet-cepet. Jadi ingat, manusia tidak bisa rubah itu. Jadi jangan izinkan, saudara. Termasuk kelemahan saudara, ya kan? Jangan izinkan, nggak bisa, jangan dibalikan, ya kan? Nggak perlu dibalikan dengan kita kasih izin pada iblis.
Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Ya tunggu dulu, tadi mungkin ada yang bertanya, tapi Monica kenyataannya, ya kan orang kadang ngomong begitu kan, kenyataan tuh banyak anak Tuhan sakit, mati kena kanker, kena kecelakaan, katanya nggak bisa dibalikan. Iya betul, memang Alkitab bilang loh, nggak bisa dibalikan. Kita nih sekarang orang yang lahir baru sudah nggak bisa dikutuk loh. Sebetulnya fakta rohani yang kekal bilang begitu. Tapi kita nggak usah menghakimin orang. Pasti ada perkataan yang pernah dilontarkan sampai orang itu bisa mengalami kutukan lagi. Karena kalau tidak, iblis tidak bisa, saudara. Karena Allah juga tidak bisa. Allah firman-Nya mengatakan di Roma pasal 5, kalau dulu waktu kita masih lemah saja, dia sudah mati untuk kita orang berdosa. Apalagi sekarang. Ya kan kita pasti diselamatkan dari murkanya, kita pasti loh diselamatkan oleh hidupnya. Firman-Nya adalah hidupnya. Kita pasti diselamatkan oleh hidupnya. Ini ada kucing di jendela, dia nonton khotbah saya. Saya mau tertawa karena dia melihat saya dengan saksam. Halo. Jadi puji, sorry saudara. Saya lihat dia rasa lucu, muka dia ngelihat saya serius banget. Terus jadi kenapa begitu? Nggak mungkin tidak. Sebelum begini saudara, kalau tidak ada pintu, iblis tidak bisa saudara. Kalau tidak ada pintu, tidak bisa. Makanya haleluya, ya kan, izinkan firman-Nya mengubah kepercayaan kita. Ya kita nggak perlu menghakimin ya, tapi kita percaya aja firman-Nya. Haleluya, thank you Lord Jesus. Makanya kalau banyak contoh di mana ada anak-anak yang ada yang sakit mati, ada yang ketabrak masih muda anak mati. Pasti ada seorang tuanya ya. Orang tuanya pernah ngomong sesuatu, pernah ngutukin anaknya. Ya kamu mati aja, kamu ada yang begitu. Saya tahu anaknya akhirnya mati loh. Akhirnya mati. Ya kan kalau mulutnya nggak ada yang ngomong nggak bisa saudara. Atau takut ya, dari takut kemudian bicara sehingga ini tidak bisa manifestasi, bukan Tuhan ya kan, karena mulut orang itu ya kepercayaannya salah ya kan, kepercayaannya salah sehingga dia tidak mengalami ya. Tapi kita puji Tuhan, kita bisa mengalami yang terbaik. Di sini dikatakan tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub. Sayang diterjemahkan sebagai kepincangan. Ya kan, itu tidak jelas. Ya kan, kalau bahasa Inggrisnya itu iniquity. Iniquity itu tidak ada pelanggaran yang kelihatan. Allah tuh tidak melihat ke pelanggaran mereka. Dia nggak lihat. Kok bisa ya? Padahal di antara misalnya waktu itu 2 juta orang Israel, pasti kan tidak semuanya sempurna. Tidak mungkin. Ya kan, tidak ada yang sempurna. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan melakukan hukum Taurat. Enggak, semuanya itu pasti. Ada yang kelihatan, ada yang lebih baik, ada yang kurang baik. Tapi tidak ada yang sempurna dari kelakuannya. Tapi Allah nggak melihat. Kenapa dia nggak melihat? Tidak ada kelihatan di antara keturunan Yakub. Karena waktu itu mereka kan berdiri tempat tinggi, kelihatan tuh orang Israel lagi berkembang. Di antara itu tuh Allah nggak melihat, saudara. Demikian juga Allah tidak melihat. Ya kan, pelanggaran saudara, kesalahan, makanya dikatakan Allah tidak ingat lagi. Aku tidak ingat kesalahan mereka. Ya kan? Thank you Lord. Maka dikatakan di Roma pasal 4, ya kan, bagi orang yang tidak bekerja tapi percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Iman saudara kepada Yesus Kristus diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Sebabnya dikatakan oleh Daud ya, diberkatilah orang yang ya kan diperhitungkan sebagai benar ya kan oleh Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Maksudnya bukan berdasarkan kelayakan perbuatannya sendiri. Bukan berdasarkan perbuatan kelayakan kita sendiri kita diselamatkan. Tapi kita diselamatkan oleh kasih karunia. Diberkatilah orang yang pelanggarannya tidak diperhitungkan.
ya kan? Haleluya, yang ditutupin dosa-dosanya. Kalau kita, nah Daud ngomong gitu karena dia masih di perjanjian lama. Kalau kita sekarang bukan hanya ditutupin, tapi dihapuskan total. Amin, saudara. Tapi itu Daud bicara mengenai kita. Dia nggak bicara mengenai dirinya dia. Makanya Daud walaupun sudah yang the best, dia tetap, ya kan, tidak pernah ada damai yang sempurna di dalam hidup dia. Terus menerus harus perang, ya kan, harus terus menerus perang, ya kan. Makanya kalau orang tidak mengerti, ya kan, atau bukan tidak mengerti ya, kurang belum diteguhkan ya, selalu hatinya tuh nggak damai. Dulu saya juga gitu karena kurang mengerti ya, maksudnya kurang masih belum lagi terbuka ya, sehingga selalu merasa mengharapkan sesuatu yang jelek, ya kan, bukan mengharapkan sesuatu yang baik tuh ada di bawah sadar gitu loh saudara. Ya tapi puji Tuhan hari ini saudara diteguhkan, sehingga apapun itu yang menahan saudara itu diselesaikan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Karena saudara, Allah tidak lagi melihat, ya kan, kesalahan saudara. Dia tidak cari-cari kesalahan saudara. Dia tidak melihat, dia melihat saudara di dalam Kristus. Ya di sini dikatakan, ya kan, dan tidak melihat kesukaran di antara orang Israel. Ya kan? Nah, ini sebentar nanti jadi pokoknya tidak melihat pelanggaran mereka, tidak melihat masalah, tapi yang dilihat apa? Ya kita lihat di sini ya. Tuhan Allah di antara mereka menyertai mereka, dan sorak-sorai karena raja ada di antara mereka. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan, sebab tidak ada mantra yang menimpa terhadap Yakub, yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Amin, saudara. Jadi kenapa Allah nggak melihat kesukaran? Maksudnya apa? Karena apapun yang mereka perlu hadapin, apakah mereka perlu sesuatu, mereka perlu pembelaan, mereka perlu perlindungan, mereka perlu kemenangan, kemakmuran, buat Allah tuh gak ada masalah. Amin. Karena dia sumbernya, dia yang mensuplai itu. Amin, saudara. Haleluya. Kita juga harus sadar bahwa kita biarlah kita percaya lebih lagi dan terus bahwa dia sumber, dia adalah sumber daya kita, kemampuan kita, hikmat kita, solusi kita. Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Jalan kepada hidupnya akan mengusir itu masalah apapun yang bagi manusia itu mustahil. Dokter bilang gak bisa sembuh, kita bisa mengalami kesembuhan. Dokter bilang gak bisa punya anak, bisa punya anak. Kalau dunia bilang gak mungkin, ya kan, ada orang mungkin yang lagi ngimanin, ya kan, udah usia gimana, pengen punya anak, tetap bisa. Ada yang pengen imanin, menikah di usia gimana, tetap bisa. Ada yang pengen apapun yang bagi manusia itu secara sumber daya gak mungkin. Tapi di mata Tuhan, bisa, gak ada masalah. Amin, karena dia sumber daya kita, dia sumber kehidupan kita. Kita tidak dibatasin oleh keberadaan kita sebagai manusia, karena kita bukan manusia biasa. Kita adalah manusia yang punya perjanjian dengan dia. Dan kita ada Roh Kudus, kita ciptaan baru. Hidup yang Allah berikan kepada kita itu bukan hidup manusia biasa. Amin, saudara. Dengan kita beriman bagi yang kepada Allah yang baginya tidak ada yang mustahil, segala sesuatu jadi mungkin loh. Amin, saudara. Thank you Jesus. Maka dikatakan, aku gak lihat kesukaran. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Dan juga tenungan gak bisa mempan. Ya kan, mau ditenung, dikirimin opo-opo lah. Kadang orang bilang, itu ada yang kirim opo. Gak usah takut, ini tidak mempan ya. Tidak bisa dalam nama Yesus. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Pada waktunya. Ya kan, pada waktunya kita terus percaya, pada waktunya akan dikatakan tentang kita, tentang saya. Akuin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Keajaiban yang diperbuat Allah Bapa kepada saya. Haleluya. Amin, saudara. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Lihat suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina, dan yang berdiri tegak seperti singa jantan, yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya dan meminum darah dan
dari yang mati dibunuhnya. Wah, itu apa Ibu Monica bicara? Ya, kita nih domba, tapi di dalam kita ada singa. Singa Yehuda yang sudah menemukan kepala ular. Kita kalau iblis itu serigala berbulu domba. Kalau kita tidak, kita tuh domba, di dalam kita ada singa. Jadi jangan main-main. Iblis jangan main-main. Singa sama serigala menang siapa, saudara? Menang singa. Thank you Jesus. Jadi saudara bisa baca sendiri, saudara kita renungkan. Wow, kita bisa bersyukur, terima kasih Bapak ya. Kau tidak melihat kesalahan saya, kau tidak ingat-ingat kesalahan saya, dosa-dosa saya sudah lewat, kekeliruan saya. Terima kasih Bapak. Saya bersyukur karena Yesus. Waktu saya bersyukur kepada Tuhan, kepada Bapak untuk tubuh dan darahnya, saudara, COVID nggak kena, saudara. Amin. Waktu itu saya diganggu karena sudah mulai ada, ya kan, ada yang serang saya. COVID itu udah mau menyerang ya. Tapi kemudian saya marah, kok pikiran saya lagi mau khotbah nggak bisa tenang, seperti ada sesuatu ya. Itu roh jahat ya. Jadi saya marah sama iblis, saya bilang, awas kamu, setiap jam saya akan mengucap syukur untuk tubuh dan darah Yesus. Saya pasang alarm, saudara. Ya kan? Jadi setiap kali, Bapak terima kasih ya untuk tubuh dan darah Yesus. Ntar ding, Bapak terima kasih untuk tubuh dan darah Yesus. Bapak, 2 hari kemudian ternyata orang itu bilang, Ibu nggak apa-apa. Kenapa? Karena orang itu sama saya, dia sudah kena COVID. Tapi saya bilang, saya nggak apa-apa. Kenapa? Karena apa? Karena dia singa Yehuda. Amin, saudara. Dia yang sudah mengatasi dunia. Mau COVID kayak, mau inflasi kayak, mau apa, nanti ada virus apa lagi. Dia sudah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Dia sudah menebus kita dari kehancuran, dari kutukan. Amin, saudara. Tidak ada kutukan. Ya kan, segala wabah, itu COVID itu wabah ya, bukan kutukan biasa ya. Segala wabah itu tidak bisa lagi menimpa kita, saudara. Termasuk inflasi, termasuk musim kelaparan. Makanya jangan suka toleransi kekurangan. Jangan dinyanyi-nyanyiin. Karena waktu itu ada yang pernah, kenapa saya kurang terus gini, susah. Ya tentu nyanyinya begitu terus. Ada lagunya dia nyanyiin terus. Oh iya Ibu Monica, padahal itu kan cuma lagu. Iya, tapi itu yang jadi terus. Puji Tuhan, kita sudah dilepaskan. Amin, saudara. Thank you Jesus. Sebentar ya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Sebentar, saudara. Haleluya. Nah, jadi kita udah baca di situ. Puji Tuhan, glory. Nah, sekarang kita balik lagi. Kita balik kemana? Jadi saudara, biar saudara sadar hari ini, Allah tidak melihat saudara seperti manusia melihat saudara, atau seperti saudara melihat saudara. Kita rubah, ya kan, cara perbarui pikiran kita. Haleluya. Allah hanya tidak dibuat dia kesukaran dalam hidup kita, itu no big deal, tidak ada masalah, karena dia ukur, ya kan, dari penebusan putranya. Ya kan, dia sudah atas itu semua. Dia sudah tahu masalah saudara, dia sudah tahu kebutuhan saudara, dia tahu kelemahan saudara. Haleluya. Dan buat dia itu tidak masalah. Nah, kita yang kita meninggikan dia, ya kan, dengan kita ingat, ya kan, darah Yesus ya. Thank you Lord Jesus. Wah, ini sudah 1 jam ini. Oh, sebentar saudara, 10 menit lagi. Waduh. Sebentar saudara, kita balik ke Ibrani ya. Kita balik ke Ibrani. Ya, kita balik ke Ibrani. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Ya, saya buka dulu ya, sebentar saudara ya. Jadi ini efeknya saudara. Nah, saya mau ngomong ini ya. Mau ingatkan bahwa Kain dan Abel itu mereka Kain punya masalah, bukan karena dia berdosa. Dagingnya, misalnya dia merampok, dia apa, enggak. Ya kan, dosanya dia adalah apa? Dosa tidak percaya. Tidak percaya dengan kebenarannya Allah. Dari situ dia timbul masalah. Ya kan? Jadi saat kita tidak percaya kepada kebenaran Allah, itu akan membangkitkan dosa. Kita jadi orang itu akan berusaha
mengatasi ada kepahitan seperti dia tuh, karena dia merasa tidak diterima oleh Allah, itu ada kepahitan. Jadi haleluya, thank you Lord Jesus. Jadi dia tidak diterima Allah bukan karena dia berdosa loh. Ulah kasih tiada, Allah tidak menerima persembahannya dia bukan karena dia tidak layak, bukan karena Kain itu jahat, ya kan, suka merampok, enggak dibilang begitu. Allah tidak bisa menerima karena dia mau dibenarkan menurut caranya sendiri, ya kan, bukan dengan iman kepada darah, kepada penebusan, tapi dia beriman pada jeripayahnya dia. Itu menyebabkan apa? Kepahitan, kekecewaan, ya kan, cepat tersinggung, ya, sakit hati dan sebagainya, ya kan. Dan ingat, jadi kira kusyara Allah Allah mau menerima dia. Allah tuh menerima siapapun yang mau menyembah dia dalam roh dan kebenaran, titik. Bukan dari kelayakannya sendiri. Allah mau menerima Kain loh. Haleluya, bukan kehendak Allah untuk Ayub mengalami apa yang dia alamin. Tapi Allah itu roh, dia bukan manusia. Dia tidak melihat kita seperti manusia melihat kita. Dia bisa mengerti, makanya dia kirimkan Yesus sebagai anak manusia, dan anak sebagai Yesus mengerti kita, ya kan, sebagai imam besar. Dia tahu perasaan kita atau apa, dia tahu bagaimana manusia melihat, dia tahu. Tapi kalau Allah berurusan sama kita, dia tidak berurusan seperti kita manusia kepada manusia, dalam roh dan kebenaran. Jadi jangan izinkan iblis terus-menerus mengalihkan kita kepada perbuatan kita. Makanya bahkan banyak sakit hati, banyak kekecewaan, karena mata kita kepada kelakuan. Sedangkan Allah tidak langsung urusan sama kita berdasarkan kelakuan kita baik atau buruk, tapi berdasarkan iman, kepercayaan kita. Jadi setiap pagi kalau kita bangun sebelum tidur, yang kita harus pelihara itu kepercayaan kita, hati kita percaya apa. Kalau kita stres, kita bingung, kita sedih, kita ini, tunggu dulu, bukan cari-cari Tuhan ampun, itu tidak perlu begitu. Nanti itu jadi kayak muter-muter di situ aja loh. Aduh, kok aku marah lagi, kok aku marah lagi. Ada penyebabnya. Kenapa? Percaya apa? Kenapa sampai terus-menerusan kesel? Terus tunggu dulu, percaya apa? Ya kan? Kita lagi mengandalkan siapa? Haleluya. Karena kepercayaan kita itu akan menjadikan kita berpikir sesuai dengan kepercayaan kita. Kalau kita percaya salah, nanti pikiran kita jadi keliru. Nanti perbuatan kita, kelakuan kita juga jadi keliru. Amin, saudara. Puji Tuhan, kita bisa rubah. Ya kan? Kenapa saya kok gak damai? Kenapa saya punya masalah sama orang ini terus-terusan? Saya percaya apa? Tuhan terangin saya. Tidak perlu cari. Jadi jangan cuman Tuhan ampunin. Oke, kenapa terus-menerus? Tuhan terangin saya. Ya kan? The entrance of your word give light. Firman-Mu beri aku terang. Terangi kegelapan aku. Bantu aku melihat. Amin, saya percaya apa? Kalau nggak bisa ngelihat, minta dia tunjukkan. Makanya kita jangan pikir kita sudah benar di mata kita sendiri. Kita ngakuin, saya benar karena ada Yesus. Tuh, ngakuin ayat-ayat ini, saudara. Supaya kita bisa melihat. Kita nggak dibutakan. Karena kalau kita lupa, dosa kita sudah diampunin. Ada kebutaan, nggak bisa melihat. Dan itu nanti dibawa muter-muter. Kita nggak mau di dalam nama Yesus itu berhenti. Dalam nama Yesus. Dan saat kita rubah, kita dimerdekakan. Kita nggak lagi mengalami masalah yang sama. Ada sesuatu kemerdekaan yang lebih besar. Walaupun mungkin orang lain kelakuannya tidak berubah, tapi itu tidak lagi mengganggu kita. Kita nggak bisa lagi dikontrol oleh, ya kan, kelakuan orang. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord. Sebentar ya, saudara. Jadi Allah menerima siapapun loh. Seberapapun, sama seperti orang yang parah, udah pernah sempat bunuhin orang seperti Saulus. Allah menerima dia. Allah gak ingat-ingat kesalahan dia. Saudara pernah bunuh orang? Mungkin saudara gak pernah. Haleluya, tapi Allah bisa berubah. Saulus berubah jadi Paulus. Jadi kita rubah ini.
cara berpikir seperti dunia, karena dunia itu menerima orang yang baik, ya kan, yang gimana. Tapi Allah tidak melakukan kita seperti dunia, orang yang layak. Makanya orang kadang-kadang, orang Kristen juga kaget, orangnya baik loh Ibu Monica. Itu bukanlah kelayakan kita. Baik itu penting, karena kalau kita menabur yang baik, ya kan kita akan menuai yang baik, betul kan? Baik, nanti orang jadi juga nyaman sama kita. Kalau kita jahat kan orang nggak suka, nanti jadi kesepian loh, nggak betah, nggak mau deket-deket sama kita kalau jahat, suka gosip atau mulutnya gimana. Baik itu penting, tapi baik bukan kelayakan kita loh. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Lebih, ya kan, kula kasih teladan. Ayub tidak menderita karena dia hidup dalam dosa. Ayub tidak kehilangan semuanya, menderita sekali dia loh, sempat. Bukan karena dia berdosa loh. Ayub tidak begitu karena dia berdosa. Maksudnya karena dia tidak punya lifestyle seperti itu ya. Tapi satu hal yang dia tidak tahu ialah kebenaran. Dibenarkan karena kasih karunia seperti Abraham, dia tidak tahu. Makanya dia jujur. Dia sadar, nih aku udah buat begini dan begitu. Aku gak pernah damai, dia bilang. Selalu ada rasa takut. Gak pernah rest, tidak ada rest. Tidak ada kelegaan di dalam diriku. Dia jujur. Beberapa orang tidak jujur. Termasuk anak Tuhan. Ditutup-tutupin dengan apa? Dengan ikut kegiatan ini, kegiatan itu, padahal hatinya, ya kan, ada kekecewaan, mungkin ada apa, jadi tidak mengarahkan diri kepada darah Yesus. Kelihatan dari luar rajin, tapi sebetulnya itu perbuatan itu seperti dikatakan, bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup dari hati nurani yang baik. Dari karena percaya sudah diampunin, sudah dikuduskan, sudah diterima tanpa syarat loh. Karena darah Yesus itu kita beribadah, kita giat dari yang benar, dari hati nurani yang baik, bukan hati nurani yang jahat. Hati nurani yang jahat adalah hati nurani yang tidak percaya, seperti Kain, ya kan? Makanya wow untuk Kain, ya kan? Jadi kenapa? Jadi kena kutukan yang harusnya sudah gak kena. Karena tidak percaya. Karena masih mau nyangkut bahwa saya benar, orang itu salah. Nah itu kan. Jadi dari situ hati nuraninya jadi terganggu. Karena lupa. Ya kan? Ayub, sekali lagi, Ayub tidak mengalami itu. Karena dia orangnya jahat loh. Untuk di mata manusia, Ayub itu tidak punya alasan untuk secara dunia. Ayub itu tidak punya alasan mengalami bencana itu. Kenapa dia orangnya baik sekali? Apalagi orang yang sudah ditolong sama Ayub. Ya kan? Tapi kalau urusan sama Tuhan, itu hanya bisa dalam roh dan kebenaran. Dimana, ya kan, kita baca lagi ya. Tapi puji Tuhan ya, Allah itu haleluya, penuh belas kasihan dan sabar. Dikatakan bagaimana Ayub itu sabar, dia tidak putus asa, ya, dia mengalami restorasi. Saudara bisa sabar. Kita bilang di Yakobus, biarlah kesabaran itu memperoleh buah yang matang, supaya engkau tidak kekurangan satu apapun. Kalau masih ada kekurangan dalam hidup kita, ya kan, kita terus bertekun ya. Bukannya sabar, karena kalau kata sabar tuh mengandung arti kita cuma nunggu hal-hal dari luar, jadi pasif, cuman hari-hari cuman ya udah, ya kan, saya santai aja nonton atau apa, cuma nunggu mana Tuhan mana. Itu bukan begitu. Itu sabar dunia. Kalau sabar firman tuh berarti kasih respon yang konsisten, tetap percaya, tetap bertekun, terus mau kenal dia, bukan kejar apa yang kita mau, nggak perlu, mau cari dia sungguh-sungguh, karena ada efeknya, ada upahnya, upah iman. Bukan karena kita jerih payah, kita diberkati, tapi sudah ada. Dan kalau kita terus upah iman, ya itu apa ya, kita mengalami.
Amin, karena kita terus-menerus mau cari Dia dengan sungguh-sungguh, bukan dengan separuh hati, bukan dengan kadang waktu kita susah aja karena kita butuh aja, enggak. Jadi gaya hidup, saya mau cari terus, mau kenal Dia terus, mau lebih kenal Dia. Oke, Tuhan sudah ada berkat yang ini, puji Tuhan, saya percaya, tapi saya mau kenal Dia lebih. Saya mau lebih lagi bergaul sama Dia. Itu ada upah iman. Amin, saudara, thank you Lord Jesus. Haleluya. Ya, saya bacakan di sini lagi ya. Kita balik ke Ibrani ya. Seperti Ayub juga, dia mengalami pemulihan 2 kali lipat setelah dia berdoa buat teman-temannya dia. Jadi makanya saya bilang ikut doa ya, ikut doa. Kita semua imam. Ya kan, kita semua imam. Ayub mengalami pemulihan setelah dia berdoa sama teman-temannya dia. Kita perlu berdoa terus buat tubuh Kristus. Ya kan? Amin, saudara. Thank you Lord untuk hamba-hamba Tuhan. Waktu kita menabur kasih karunia, kita menuai juga kasih karunia. Amin. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Betapa lebihnya ya kan. Ibrani 9 hampir selesai surah ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya kan, di sini betapa lebihnya darah Kristus. Kalau dulu mereka aja tidak sempurna kelakuannya, mereka mengalami kemurahan Tuhan. Ya kan, berkatnya Tuhan, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Apalagi sekarang. Kenapa banyak gosip di gereja? Kenapa memperhatikan kelakuan orang? Ya kan? Kenapa? Karena tidak fokus sama Yesus, kurang fokus, lupa dosanya diampunin, lupa bahwa kita ke gereja itu bukan sebagai poinnya kita nggak lagi skor poin. Ya kan, sekarang kan kalau di dunia ada sistem poin. Kayak kemarin anak saya, titip mam, titip kopi ya, nanti masukin nomor teleponku supaya aku dapat poin. Oh, ternyata poinnya ada, nggak usah bayar. Kalau dunia pakai sistem poin. Kalau kita tidak ke gereja supaya skor poin. Kita tidak rajin berdoa supaya Tuhan kasih, supaya Tuhan bela. Kita tidak melakukan yang benar supaya kita dilayakan. Ya kan? Tapi kita melakukan itu semua kenapa? Karena kita beriman. Ya kan, kita beriman sama perkataannya. Kita rela. Amin. Kita nggak lupa bagaimana kita dikasihin. Kita percaya sebab kalau Tuhan tunjukkan kita sesuatu, kita berjalan di situ, kemurahannya terus mengalir. Kenapa? Karena kita sudah ditebus. Itu semua kegiatan kita tuh penting ya, untuk kita hadir. Jangan cuma online. Kalau bisa hadir. Ya, beriman tuh bisa hadir. Kita tidak hadir di gereja tuh supaya kita dengar firman aja. Hei, kita dengar firman dan kita untuk memberi. Kita sudah diberi, kita harus perlu rela memberi loh. Karena yang lebih baik memberi daripada diberi kalau urusan sama manusia. Orang yang generous, orang yang murah hati akan terus-menerus mengalami kemurahan. Amin, kita sudah diberi banyak, kita harus rela memberi. Amin, perhatikan yang lain, rela mengasihin. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Ya kan? Itu bukan pekerjaan mati kalau kita melakukannya dari posisi kita ini sudah diampunin. Kita sudah dikuduskan hati nurani kita. Kita tidak melakukannya untuk dilayakan. Kita tidak WL, pimpin pujian. Saya tidak sharing firman itu sebagai kelayakan saya loh. Tidak. Ini karena panggilan, karena ada kerinduan. Saya ikutin. Ya kan, kita semua ya. Saudara pasti juga ada yang lebih. Jaga itu, jaga. Kalau kita mulai fokusnya kepada kelakuan orang, kita merasa lebih benar. Hati-hati. Sorry, saya nggak mau ngomong itu, maaf. Kalau begitu berarti itu gejalanya kita udah geser. Kita udah lupa bahwa kita sudah diampuni. Ya kan? Thank you. Betapa lebihnya. Percaya bahwa darah Yesus sudah menyucikan hati nurani saya. Perbuatan baik kita, perbuatan benar kita tidak bisa menyucikan hati nurani kita. Saya ulangi lagi. Perbuatan baik kita seperti Ayub, perbuatan benar kita tidak bisa menyucikan hati nurani kita.
yang bisa menyucikan hati nurani kita itu karena darah Yesus. Karena darahnya kita sudah dikuduskan. Ya kan, sudah ngakuin, hati nurani saya dikuduskan, saya punya hati nurani yang baik karena darahnya. Dia sudah mempersembahkan, sudah baca ini, darah Kristus sudah mempersembahkan dirinya, ya kan, sebagai persembahan yang tak bercacat. Hati nurani saya dikuduskan karena Kristus, darahnya sudah mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang tak bercacat. Itu sebabnya saya punya hati nurani yang baik. Karena ini akan menolong kepekaan saudara, menolong kepekaan saudara. Sehingga saudara tidak dibawa muter-muter oleh agamawi, oleh perbuatan kebenaran sendiri. Saudara tidak terkena ragi orang Farisi. Karena kalau Farisi itu menekankan apa yang dari luar. Ya kan? Makanya nanti tidak punya penalaran rohani. Ya kan? Melakukan hal-hal yang tidak benar terus bilangnya itu Tuhan. Ya kan? Ya kalau misalnya ada HP, ketemu HP di mana? Wah, saya dapat HP ini. Ya kan? Wah, Tuhan memberkati saya dengan HP. Ada orang HP-nya mungkin jatuh. Wah, saya dapat. Ya, itu kan HP orang, kalau bisa dibalikin dong. Kenapa ada yang nggak punya pengertian itu? Karena hati nuraninya nggak peka. Contohnya. Ya kan? Kenapa Kain? Ya, selagi kita tidak balik lagi, kita nggak terima lagi, ya kan? Makanya begini saudara, thank you Lord Jesus. Kita thank you, sebentar ya. Kiraku Sharon. Nah, waktu itu Balaam dan Balak, karena si Balak kan nggak bisa minta Bileam. Nah, Bileam ini jahat, ya kan, evil. Dia nggak percaya sama Tuhan, makanya walaupun dia diurapin, dia salah gunakan. Kemudian dia mengatakan kepada Balak untuk caranya supaya mereka dikutuk itu dengan cara tidak langsung. Yaitu apa? Suruh kawin mengawin dengan orang yang bukan anak umat Allah, bukan orang Israel. Sehingga dengan kawin mengawin itu mereka berganti Allah. Ya kan, dari situ sama seperti Solomon ya. Karena istri-istrinya bukan orang Israel, terlalu banyak pengaruh istri, terlalu banyak bergaul, sehingga berhenti menyembah Allah yang benar. Ya kan? Sehingga kalau ada sesuatu berhala dalam hidup kita nggak menganggap penting untuk benar-benar berfokus pada darah Yesus. Sehingga mereka itu berhenti memberikan persembahan kepada Tuhan. Waktu mereka berhenti mempersembahkan darah binatang sesuai perjanjian, mereka melalaikan karena pengaruh, karena ada yang berhala lain. Dari situ dosanya mereka terekspos. Makanya mulai mengalami kena itu. Harusnya yang tadi nggak kena, hanya karena darah binatang. Tapi kawin mengawin dengan orang yang tidak punya perjanjian, ya kan, seolah-olah iblis mau kita tidak sadar perjanjian kita. Iblis mau kita hidup dan yang dari luar aja. Yang penting ada berkat jasmani, kita ada gini yang kita mau. Terus kita melalaikan. Sehingga dari situ seperti mereka tidak lagi mempersembahkan darah. Dari situ dosanya terekspos. Yang tadinya nggak kelihatan. Yang tadinya udah nggak bisa dikutuk. Tapi terekspos karena penghakiman Allah. Itu selalu di mana ada dosa itu ada maut loh. Ya kan? Nah, kita juga gitu. Kalau ada yang lain, kita mulai pikir kita oke dari kelakuan kita nggak merasa perlu balikan lagi. Kita nggak pernah merasa, mungkin kita ngakuin, tapi kita ngakuinnya cuma kebiasaan aja. Tapi nggak benar-benar, ya kan, oleh karena darahnya saya dikuduskan. Dan bukan hanya waktu kita butuh aja. Kalau kita hanya melakukan itu waktu kita butuh, nanti naik turun saudara. Untuk kita terus-menerus mengalami peningkatan sampai Yesus datang lagi, itu kita bisa. Karena kita bilang, kita harusnya mengalami satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain kalau kita terus berkaca. Kita terus ngelihat diri kita, bahwa kita butuh darah Yesus, itu kelayakan kita. Untuk kita mengalami terobosan, keberhasilan yang terbaik, kerinduan kita. Untuk mungkin ada di antara saudara punya kerinduan yang sebetulnya dari Tuhan. Ya kan? Itu supaya jadi, ya kan, supaya manifestasi, kita terus-menerus berkaca itu. Ya kan, 2 Korintus 3 pasal yang terakhir. Waktu kita berkaca terus, kita mengalami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Jadi bukan satu kemuliaan terus ada masalah lagi, turun lagi, dan naik lagi. Bukan begitu loh.
Satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Terus-menerus mengalami peningkatan, kelegaan yang lebih besar, kemerdekaan yang lebih besar. Semakin lebih kuat di dalam Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan akan menjadi kuat dan melakukan hal-hal yang tidak biasa. Harusnya begitu. Itu kehendak Tuhan yang sempurna. Untuk kita bukan naik turun. Supaya kita terus-menerus hidup oleh beriman kepada tubuh dan darah Yesus, beriman kepada perjanjian yang kita miliki melalui Yesus. Jadi orang-orang Israel itu bisa dialihkan saat mereka mulai bergaul lebih dekat sama orang-orang yang bukan satu. Makanya dikatakan jangan dengan yang tidak seimbang ya. Kenapa? Karena nanti imannya bisa bergeser. Kemudian anaknya nanti jadi ke yang lain. Kenapa? Karena iblis begitu sedikit-sedikit. Dia tahu, apalagi kalau saudara orangnya rohani. Oh, dia nggak langsung blok gitu kan, kita bisa tahu. Dia akan coba dari hal yang lain, kelemahan saudara. Kalau bisa sedikit-sedikit seperti orang Israel ini, nggak bisa langsung suruh kawin dengan orang yang punya ilah lain. Jadi waktu Tuhan ini berubah, tidak lagi persembahkan, nah sudah, kita juga gitu. Ya kan? Jadi biar kita memutuskan, saya bisa punya hati nurani yang baik. Jadi hati nurani yang baik tuh hati nurani yang terus-menerus percaya yang baik akan datang. Kesadaran itu seperti kita ya, kita kan sikat gigi, kita nggak usah lagi mikir kan, itu otomatis. Kita nggak usah perintahkan tangan kita harus begini, atau kita nyetir, atau saudara kalau sudah biasa nyetir motor, nyetir mobil, saudara kadang-kadang udah otomatis tuh, sembari ngomong, sembari telepon, sembari apa, sudah bisa nyetir, ya kan? Kenapa? Karena itu sudah masuk ke dalam bawah sadar. Ke dalam bawah sadar, hati nurani kita juga gitu. Jadi keberhasilan apa yang di luar ini sangat ada hubungannya. Sangat ada hubungannya sama hidup kita. Karena hidup kita ditentukan dari apa yang di dalam kita, bukan yang di luar. Nah, iblis mau kita disibukkan dengan apa yang di luar sehingga kita bingung. Seolah-olah harus begini dan begitu loh, kok nggak jadi, kok ini nggak jadi, itu nggak jadi, atau kadang-kadang jadi, kadang-kadang enggak. Nah, kenapa? Ya kan, tapi kalau kita mengerti, ini dasarnya untuk kita terus-menerus mengalami peningkatan. Amin, sudah kelemahan. Kita lebih lagi tahu bahwa kita sudah dilayakkan, bukan karena perbuatan kita loh. Karena ini. Nah, kita baca lebih lagi ya. Perbuatan yang sia-sia itu apa? Yaitu melakukan hal-hal supaya kita diterima sama Tuhan. Ya kan? Supaya kita dibenarkan sama Tuhan, supaya kita dilayakkan. Nah, itu hal yang sia-sia. Nanti dari situ tidak ada konsistensi. Ya kan? Kadang oke, kadang enggak. Ya kan? Haleluya, thank you Lord Jesus. Dan kadang-kadang kasihan. Orang kepingin menerima kesembuhan nggak bisa. Udah, Tuhan tolong nangis. Tuhan kasihan. Bukannya Tuhan nggak mau, Tuhan nggak bisa. Kenapa? Itu yang sia-sia, yaitu apa? Mau melayakkan lagi seolah-olah darah Yesus belum melayakkan. Soalnya sudah dilayakkan. Baca ayat berikutnya. Karena ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Dia pengantara sempurna. Supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, yaitu warisan eternal inheritance. Ya kan, kalau bahasa Inggris itu eternal inheritance. Saudara punya warisan. Kayak dari kecil saya suka baca buku mengenai Amerika. Kenapa? Karena ada hubungannya sama rencana Tuhan untuk saya di Amerika. Saya pernah mau ke Amerika sebelum waktunya. Ya kan? Kenapa? Karena kerinduan itu sepertinya Tuhan. Karena Tuhan ada rencana buat saya. Jadi makanya saya bilang, kalau saudara punya kerinduan, tenang aja. Jangan izinkan iblis mencobai saudara melakukan hal-hal yang kan pakai kekuatan sendiri. Karena itu kerinduan itu ada dari Tuhan. Dia sudah ada rencana. Dia mau kerinduan itu digenapin. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Dia mau saudara berhasil, saudara diberkati dalam segala hal seperti Abraham, karena saudara punya perjanjian. Saudara adalah milik Kristus. Saudara bukan milik saudara sendiri. Dia yang pelihara saudara, dia yang urus saudara. Kemampuan dia adalah kemampuan saudara. Kelayakan dia adalah kelayakan saudara. Dan karena saudara milik Kristus, saudara adalah keturunan Abraham, saudara adalah ahli waris menurut janji. Saudara ahli waris.
Ya kan kalau di bahasa Indonesia Galatia 3, tadi saya nyebut dari Galatia 3 ayat 29 dikatakan, saudara berhak atas janjinya, bukan hanya berhak, saudara tuh ahli waris oleh Allah. Ahli waris oleh Allah, bukan oleh perbuatanmu sendiri. Sorry ya kalau saya bilang perbuatan, saya mau lebih rinci. Bukan berdasarkan kelayakanmu sendiri. Bukan, karena kalau saya bilang perbuatan, kadang-kadang orang bingung, kalau gitu Ibu Monica, saya nggak usah ngapa-ngapain loh. Loh, sekarang kita giat, karena kita perlu urus warisan kita. Kita sekarang berupaya justru sungguh-sungguh, bukan siapa, supaya kita sungguh-sungguh, supaya warisan kita tidak sia-sia. Kita prioritaskan, kita cari dia, kita pakai waktu, kita latih diri kita. Kenapa? Karena kita semuanya sudah disediakan buat kita, ya kan? Haleluya. Jadi ahli waris itu kan orang lain yang berjerih payah, kita yang berhak. Amin. Sehingga apapun yang kita lihat, kita dimerdekakan dari iri hati. Kita nggak perlu iri karena semuanya sudah ada. Dan kita sudah dilayakan. Kita nggak bisa lagi dikutuk. Allah tidak akan pernah lagi mencurahkan murkanya untuk kita. Karena kita sudah dipisahkan. Ini adalah umatku. Ya kan, aku nih kemampuan mereka. Tidak ada masalah buat mereka karena aku kemampuan mereka. Amin. Saudara enggak, saya sering ngomong, jangan suka ngeliat uang. Maksudnya saya bukannya kita nggak butuh uang, karena kita nggak mau hidup kita dibatasi oleh berapa banyak uang kita miliki atau tidak miliki, atau yang akan kita miliki. Itu bukan andalan kita. Uang itu budak kita. Amin. Itu cuma saluran. Yesus Kristus adalah kelayakan kita, kemampuan kita, ke perantara kita yang sempurna, di mana untuk kita dipastikan kita menerima warisan kita. Amin, saudara. Supaya menerima warisan kekal yang dijanjikan. Sebab kenapa? Sebab karena saya begini dan gitu. Tidak. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Amin, saudara. Kenapa kita dipastikan menerima? Seperti dikatakan di Roma 4, ya kan? Dari ayat 14 sampai 16. Kenapa? By grace through faith, oleh kasih karunia melalui iman, digaransi janji Tuhan. Digaransi oleh kasih karunia melalui iman, digaransi janji Tuhan. Nggak bisa oleh perbuatan hukum Taurat. Kita tidak perlu skor poin sama Tuhan begini dan begitu untuk dilayakan. Tuhan, saya kan sudah begini nih. Kita nggak perlu, Tuhan sudah tahu kok. Amin. Karena kita dilayakan karena Dia, karena Yesus. Kasih karunia itu apa? Yesus. Sebab ia telah mati. Ini kepastian saudara mengalami. Kenapa? Sebab Yesus telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian pertama. Perjanjian pertama itu apa? Yaitu dibenarkan karena hukum Taurat. Kenapa? Saudara sudah ditebus, haleluya, dari segala pelanggaran saudara, kesalahan saudara, ya kan, kelemahan saudara, ya kan, dan sebagainya. Itu semua sudah ditebus. Amin, saudara. Allah tidak ingat-ingat lagi. Dia hanya melihat saudara sebagai objek kasihnya Dia, sebagai objek, ya kan, sebelum saudara, haleluya, sebelum saudara masih berdosa pun Dia sudah incar saudara. Amin. Rohnya udah terus incar saudara. Apalagi sekarang saudara milik Dia. Allah cari-cari kesempatan untuk Dia menyatakan kebesarannya, hikmatnya, kemurahannya. Dia cari-cari. Jadi waktu saudara kasih respon, saudara lagi buka pintu, saudara kasih respon, saudara persembahkan itu, ya kan? Kalau saudara balikan, ya kalau dulu kan mereka persembahkan domba, persembahkan kambing, sekarang lembu, ya kan. Orang itu bicara waktu kita kembalikan, kita renungkan, kita perbarui pikiran kita. Sebentar, saya minum dulu salah ya. Dan kita kembalikan kepada Dia dengan iman. Kita bersyukur, terima kasih Bapa, karena Dia, karena Yesus, ya pelanggaran saya sudah ditebus. Terima kasih Bapa, ya Engkau adalah kebenaran saya karena Yesus. Makasih. Waktu kita lagi begitu, kita lagi mempersembahkan seperti orang Israel dulu, mempersembahkan domba kepada Dia. Dan kenapa ada domba, ada kambing, ada lembu? Itu bicara mengenai pewahyuan. Kalau saudara lebih mengerti, saudara lebih dibukakan, saudara mau benar-benar sepenuh hati percaya, ya kan, bahwa benar saya nggak bisa, ya. Kalau nggak tuh kita nggak usah rasa percaya. Kalau tidak sepenuhnya tuh begini, oh saya bisa kok, karena saya pintar, pengalaman saya, karena rupa saya, karena begini saya pintar. Nah kalau udah begitu,
kadang-kadang ngakuin tidak 100%. Ada yang lain. Tapi kalau kita sadar itu semua nggak ada gunanya kalau bukan karena Yesus. Kita benar-benar 100%, kita tidak perhitungkan yang lain. Itu yang terbaik, saudara. Karena memang tanpa Yesus bilang, kamu nggak bisa apa-apa. Kamu tidak bisa apa-apa. Kalau dari daging bisa. Kita bilang kalau Abraham mau bermegah, dari perbuatannya bisa dia orang yang baik. Ayub mau bermegah, Tuhan senang perbuatan baik dia. Tapi Tuhan tidak bisa melindungi Ayub. Kenapa? Karena dia salah percaya. Tapi Tuhan melindungi saudara hari ini. Amin, saudara. Makanya 100%. Percaya sama dia sebenarnya sepenuh hati. Jangan perhitungkan yang lain. Maksudnya tidak perlu perhitungan yang lain. Kita percaya Yesus bilang, tanpa aku kamu gak bisa apa-apa. Kita bilang, Tuhan, kalau bukan karena Engkau, saya gak bisa berharap. Ini, itu saya gak tahu apa. Hanya karena Engkau. Wow, saudara. Hati nurani saudara akan damai. Amin. Saudara gak gampang dimanipulasi iblis. Saudara gak gampang kena pujian apa penolakan orang. Tapi kalau kita gak izinkan penebusan ini kita makan, kita nggak izinkan itu yang bikin kita kenyang. Orang itu haus akan kasih orang, penerimaan orang, pujian orang, ya kan? Jadi kalau ada orang berbuat baik, senang sekali. Biarpun orang itu mungkin nggak benar, karena orang itu baik sama saya, tapi orang itu nggak benar loh. Kenapa? Karena haus, kepingin diterima sama orang, lebih cari kasih orang. Gak bisa tenang sebelum menikah. Harus menikah dulu. Kalau gak bisa tenang. Saudara, pernikahan itu berkat ya. Tapi jangan ngandalkan apapun deh di dunia ini. Gak bisa kasih kita kepuasan. Saya bersyukur suami saya hidup buat Tuhan, anak-anak saya. Tapi kepuasan itu datang dari dia, saudara. Gak usah tunggu nanti, wah kalau aku udah menikah nih, wah masalahku selesai. Nanti gak ada yang bisa bikin puas, saudara. Hanya dia. Yang lain tenang aja, nanti semua akan datang kok. Amin, saudara. Tapi supaya saudara nanti gak kecewa. Kenapa ada yang udah menikah? Ya kecewa, sakit hati. Ya kan, sakit lagi. Kenapa? Karena terlalu mau berharap dari Yesus. Amin, saudara. Dia yang bikin kita kenyang. Nanti yang lain nikmatin aja. Haleluya. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itulah telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Nah, sampai di situ aja. Kenapa kita perjanjian? Kita perjamuan untuk memberitakan kematian Yesus sampai ia datang. Kenapa? Kita perlu sering ingat dia supaya kita dilindungin dari manusia lama kita ya, yang sudah jatuh, yang merasa mampu bisa dapat ini itu dari kekuatan kita. Dia mau kita hidup oleh kasih-Nya. Yesus adalah ungkapan kasih Allah yang sempurna. Yesus adalah jaminan untuk saudara menerima. Kita fokus terus sama dia. Kita melihat Yesus tuh karena kita terus mengandalkan dia. Karena Engkau, saya tidak akan dipermalukan. Kerinduan sahabat hati saudara apa? Kerinduan hati orang benar digenapi, saudara. Saudara tenang aja. Kalau saudara menjadikan itu patokan, Alkitab bilang sebagai ciptaan baru, saya tidak usah pakai kekuatan sendiri. Ya nggak perlu, ya kan ke luar negeri, ya kan gelap, kerja gelap, ya kan untuk bisa hidup di Amerika ini. Nah, saya di sini juga. Kalau bukan karena Tuhan, bosan saudara. Yang bikin saya berapi-api, walaupun Amerika ini bagus, saya meninggalkan Jepang juga. Bosan saudara. Tempat yang bagus, yang mewah. Kalau bukan karena Tuhan, bukan kehendak Tuhan, belum waktunya, tidak bisa ada damai saudara. Yang bikin saya di sini saya bisa nikmatin karena saya tahu Yesus sudah mati untuk saya. Allah mengasihi saya. Saya bukan patokannya, karena saya menyayangkan anak-anak Tuhan di sini yang gelap ya. Padahal harusnya bisa hidup terhormat. Nggak usah gelap, nggak usah ilegal. Ya kan sayang. Amin saudara.
Haleluya, di Jepang juga saya ada visa kerja. Ya kan, kita bisa. Haleluya, kita bisa mengalami yang terbaik. Itu warisan kita. Amin. Saya berdoa ya kan. Haleluya, thank you Lord. Saya berdoa, haleluya, supaya saudara lebih lagi dibukakan, saudara pakai waktu, ya kan, terus menerus saudara bertekun aja. Pasti sekali waktu saudara akan lebih lagi terbuka, dan saudara akan damai sekali. Ada satu keteguhan, saudara gak gampang diombang-ambingkan, gak gampang terpengaruh. Amin saudara. Dan saudara akan terus mengalami peningkatan demi peningkatan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Tidak susah Bapak untuk mengenal Engkau, karena Engkau sudah menyingkirkan penghalang itu. Terima kasih Bapak. Thank you Lord, kami sudah menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Abba. Semua ini dari Engkau. Engkau yang telah menjadikan Yesus sebagai kebenaran kami. Engkau yang telah menjadikan kami milik Kristus, menjadikan kami keturunan Abraham yang terbaik. Karena hati-Mu yang mulia, karena kasih-Mu yang besar atas kami. Kami minta Roh Kudus, Engkau terus jamah kami, buka mata hati kami, bahwa memang kami punya masa depan yang luar biasa. Sekarang pun ada kebaikan-Mu yang sudah Kau rencanakan untuk dimanifestasikan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami gak usah ngelihat keluar sebagai bukti kasih-Mu. Kami gak usah bergantung sama perasaan kami sebagai bukti kasih-Mu. Tapi firman-Mu, Yesus adalah bukti kasih-Mu. Terima kasih, Engkau tidak pernah berdusta. Engkau sudah berkata-kata yang luar biasa akan kami. Terima kasih Bapak, bahwa firman-Mu itu Engkau genapi dalam hidup kami. Terima kasih bahwa kami memiliki hati nurani yang baik, hati nurani yang tenang, tidak lagi yang rasa bersalah, yang berharap kutukan, berharap ketakutan yang tidak, tapi berharap yang terbaik. Haleluya, segala kebutuhan kami dipenuhin, lebih dari cukup. Kami jadi orang-orang yang bijaksana, yang generous, yang murah hati. Haleluya, kami tidak takut akan hidup ini. Kami tidak takut apapun yang kami perlu alamin. Karena segala masalah itu tidak ada masalahnya untuk Engkau. Engkaulah kemampuan kami. Engkaulah hikmat kami. Engkaulah sumber daya kami. Engkaulah kelimpahan yang tidak ada batasnya. Engkau adalah, haleluya, Bapa kami. Engkau sumber kebahagiaan kami. Terima kasih. Sekarang masalah apapun itu bukan jadi masalah buat Engkau. Karena Engkau, haleluya, tidak terbatas. Bagimu tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa. Kami menerima hal-hal yang luar biasa. Karena Yesus, haleluya. Terima kasih untuk warisan kami. Bekerja di dalam diri kami. Untuk kami giat, bertekun, sungguh-sungguh mengurus warisan kami. Haleluya, kami mau bertekun bukan supaya Engkau beri, tapi karena kami sudah diberi. Kami gak mau melalaikan warisan kami yang begitu berharga. Bekerja dalam diri kami. Haleluya, mata kami boleh lebih dibukakan lagi. Dan kami berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Haleluya. Sehingga orang boleh mengatakan bahwa kami sangat dipulihkan. Kami mengalami pemulihan yang dahsyat. Kami diberkati oleh Engkau dengan luar biasa. Terima kasih Bapak. Engkau juga pulihkan kalau ada yang sakit hati di antara kami, ya kan, pernah mengalami penolakan, ada luka di hati. Terima kasih, firman mengatakan Engkau yang mengobati kami. Yesus sudah datang, urapan-Mu yang menyembuhkan. Untuk kalau ada yang patah hati, ada yang sakit hati, Engkau sembuhkan. Engkau boleh buka mata hati kami. Haleluya, bahwa kami sudah diampunin. Itu sebabnya kami bisa mengampunin yang sudah menyakiti kami. Termasuk orang tua. Haleluya, karena Engkau lebih besar dari semuanya. Terima kasih Bapak. Saya mau ikat roh-roh tradisi agamawi yang mau menghalangi. Di dalam nama Yesus kami ikat itu, dalam nama Yesus kami kutuk itu, dicabut dari antara kami semua. Kami katakan kasih karunia, kantong anggur yang baru dengan anggur yang baru. Dalam nama Yesus, amin. Amin sudah. Wow, maaf ya, gak usah bilang maaf sih, agak kepanjangan ya. Tuhan memberkatin. Allah mau pastikan saudara mengalami terobosan yang adalah hak milik saudara. Dan Dia dimuliakan lebih lagi dalam hidup saudara. Tuhan memberkati. God bless.